Isu jadi calon pelatih timnas sepak bola Indonesia, ia meminta wartawan tanyakan hal itu kepada PSSI karena federasi yang memutuskan. About the rumor, you will coaching Indonesian timnas. This one, you don't ask me, you ask PSSI. I think that they decide, not me. Ramai dibincangkan publik sebagai calon pelatih timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas sepak bola Uzbekistan Timur Kapadze datang berlibur ke Indonesia. Kapadze memastikan PSSI pernah menghubunginya via daring soal kursi pelatih timnas. Satu bulan berlalu sejak pemecatan Patrick Kluivert, timnas Indonesia masih tanpa nakoda. Meski sejumlah nama ramai dibincangkan publik, tetapi PSSI masih bungkam. Salah satu yang digadang-gadang publik sebagai calon pelatih timnas adalah Timur Kapadze, mantan pelatih Uzbekistan yang meloloskan negaranya ke Piala Dunia 2026. Kapadze yang kini tengah berada di Indonesia mengakui pernah dihubungi PSSI menanyakan kesediaannya menangani timnas Indonesia. Federasya'nın albatta chiqishdi, Sumarji degan hisob bilan просто xohishini aniq xohishini bilish uchun qildi. Xohish bormi yo'qmi degan narsani boshqa narsa qilmagan. Undan keyin gaplashaman. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyebut calon pelatih timnas diantaranya masih menangani klub dan tim nasional negara lain. Namun PSSI tidak akan mengungkap nama-nama calon pelatih dengan alasan melindungi privasi. Kami menghormati karena masing-masing pelatih kepala itu punya privasi. Ya, punya privasi. Yang kedua juga para pelatih ini masih berada di klub dan masih berada di timnas suatu negara. Mulai pekan depan, PSSI akan mewawancara sejumlah kandidat pelatih timnas. Keterlibatan figur yang paham teknik sepak bola dinilai penting agar PSSI tak mengulang kesalahan sebelumnya saat merekrut pelatih. Ya, itu sebabnya saya menyambut baik kalau Dirtek dilibatkan. Jangan lupa kita juga punya penasihat teknis. Kita punya banyak warga Belanda di dalam federasi ini yang bisa kita libatkan. Kalau benar-benar kita mau berubah lah. Nggak lagi seperti kemarin. Istilahnya kan Pak Erik dituding one man show tuh dalam mengelola tim nasional. Nah sekarang sudah ada perubahan. Semoga perubahan ini juga tidak terlalu dibumbui drama-drama karena Pecinta sepak bola tanah air berharap PSSI menyeleksi kandidat pelatih timnas dengan benar. Siapapun nanti yang terpilih, sang pelatih harus mampu dan memahami karakter pemain timnas Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Jadi, siapa yang akan dipilih PSSI untuk menangani timnas Indonesia? Kita akan diskusikan ini bersama analis sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, apa kabar Bung? Baik, Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Namanya masih berseliweran sana-sini dengan banyak tokoh, dengan segala potensi. Tapi kalau dari analisis Anda yang berpeluang paling kuat siapa? Kalau saya sih tidak melihat bahwa Timur Kapadze berpeluang paling kuat. Kenapa? Karena saya selalu khawatir dengan federasi bahwa kalau bukan pilihan mereka, mereka tidak akan memilih pelatih ini. Karena kalau kita lihat dari track record harusnya Timur Kapadze. Kenapa? Karena dia bisa membawa Uzbekistan sampai sejauh ini. Walaupun harus diakui bahwa grassroots di Uzbekistan itu sudah sangat baik sekali. Sehingga mereka butuh waktu 16 tahun dari terakhir kali mereka hampir lolos Piala Dunia sampai mereka lolos Piala Dunia dari 2010 sampai 2026. Artinya 16 tahun mereka berusaha dengan membenarkan grassroots mereka maju di sepak bola under 15 mereka, under 16 mereka, under 17, under 19, under 23 lolos ke Olimpiade, baru kemudian mereka ke Piala Dunia. Kita kan belum sama sekali ke arah situ. Kemudian kalau kemarin yang dikatakan bahwa kita akan melangkah di tahun 2034, itu kan masih lama, harus dimulai dari sekarang. Timur Kapadze adalah salah satu pelatih yang punya kemampuan untuk melakukan itu karena dia bisa cepat beradaptasi untuk mengetahui karakter-karakter timnas kita.
Tapi Menurut kalau saya melihat, oke. Tapi kalau kemudian PSSI ada rencana atau jadwal ke Eropa, apakah ini tanda-tanda pelatih timnas kita datang dari Eropa lagi nih, Bung? Ya, Uzbekistan kan dekat-dekat juga dari Eropa ya, bisa Aha. ambil kesaksian juga jadinya. Tapi gini, berandai-andai, saya tuh nggak tahu kontrak mereka dengan KNVB itu seperti apa. Kalau sampai diharuskan untuk merekrut pelatih Belanda, karena Dirtek kita juga datang dari Belanda, ya mungkin saja. Tapi pertemuan di Eropa kan bisa saja dengan pelatih-pelatih yang dari Asia. Jesus Casas lah contohnya. Dia kan berdarah Eropa, tinggalnya di Eropa. Sekarang sedang tidak ada pekerjaan. Dia mantan pelatih Irak, sukses membawa Irak sampai ke Piala Asia, mengalahkan kita 3 kali. Jadi mungkin saja salah satunya adalah dia. Kemudian ada yang digadang-gadang kemarin adalah pelatih Irlandia, walaupun saya menganggap bahwa itu hanya rumor saja. Kenapa? Karena Irlandia lolos ke fase playoff, akan main di Maret. Tidak mungkin dia akan mau direkrut dari sekarang. Kalaupun dia mau dengan angka tertentu, pasti tidak akan diberi kesempatan oleh Federasi Sepak Bola Irlandia. Artinya Irlandia akan ngotot untuk tetap menjaga dia menjadi pelatihnya karena sudah nanggung ya, Maret tinggal dekat lagi. Jadi saya pikir kalaupun ke Eropa iya, tapi pilihannya antara Jesus Casas, mungkin saja Timur Kapatsi, kan bisa aja dia diwawancara pada saat manajemen PSSI itu datang ke Eropa. Ya mungkin aja jadinya. Oke. Tapi kalau membaca kondisi kita sekarang, menurut Anda kriteria apa yang sebetulnya atau seharusnya jadi prioritas buat PSSI memilih pelatih baru, mengisi kursi yang masih kosong nih? Ya, yang jelas bahwa dia harus cepat beradaptasi, tahu karakter pemain-pemain Indonesia. Pemain kita kan rasa-rasanya sudah akan tetap mengandalkan para diaspora, para naturalisasi yang ada di Eropa. Artinya sudah terpantau juga. Tapi dia juga harus memantau pemain-pemain yang ada di liga kita, di BRI Super League. Ini yang mungkin repot kalau dia berdomisili di Eropa. Artinya saya nggak tahu kalau pelatih Belanda ini direkrut mau nggak mereka datang untuk memantau semua pertandingan-pertandingan yang ada di liga, karena kita kan nggak mungkin naturalisasi terus-menerus. Kemudian sekarang kan sudah ada Om Simon Tahamata untuk grassroots kita. Kenapa tidak dicoba? Karena toh dia orang Belanda aja, orang Belanda juga. Kenapa tidak bekerja sama dengan Om Simon Tahamata untuk memantau pemain-pemain junior kita? Karena kan bukan cuma buat AFF, bukan cuma buat Piala Asia, tapi buat kedepannya nanti. Kita kan nggak bisa terus-menerusan ambil dari naturalisasi dari Eropa, itu akan mahal sekali biayanya ya. Terlepas federasi bilang bahwa pemain-pemain ini willing nih untuk bermain di Indonesia. Tidak mungkin tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk naturalisasi mereka. Tidak mungkin tidak ada biaya yang dikeluarkan seperti misalnya first class flight dari Eropa untuk bermain di Asia. Itu aja yang saya pikir. Oke. Saya kembali lagi ngomongin soal Timur Kapatze ini, karena kan pancingannya gara-gara kemarin tuh datang ke Jakarta, walaupun kemudian alasannya buat liburan, tapi kan udah muncul tanda-tanda, apalagi dia ngaku udah dikontak sama PSSI walaupun pertanyaan secara umum. Kalau dihitung-hitung persentasenya kemungkinan dia bakal jadi pelatih kita tuh berapa persen kalau hitung-hitungan Anda ya? Saya pikir sih cukup besar ya, tapi nggak sampai 50% lah. Saya pikir tapi dia yang tertinggi ya di antara calon-calon yang lain ya. Kalau PSSI bilang ada 5 calon, saya berpikir bahwa dia salah satu yang tertinggi, mungkin sekitar 30%. Kenapa? Karena track record dia oke. Kemudian dia kan seperti apa ya? Seperti dalam tanda kutip dibuang oleh Federasi Sepak Bola Uzbekistan. Sudah meloloskan mereka, kok tidak dipakai hanya menjadi asisten pelatih dari Fabio Cannavaro yang jelas track recordnya tidak terlalu baik. Jadi saya pikir juga ada motivasi tersendiri bagi dia kalau sampai dia menangani tim ini. Karena ada AFF, ada Piala Asia sebagai targetnya. Secara kemampuan, kelebihan apa yang mungkin bisa dimanfaatkan juga nih buat mengembangkan timnas kita di Indonesia ini kalau melihat Timur Kapatze sejauh ini ya? Ya, kan dia juga bagus sekali ya dalam menangani tim junior Uzbekistan ya. Dari under 17, kemudian dari under 19, kemudian meloloskan juga ke Olimpiade, dan terakhir meloloskan mereka ke Piala Dunia. Jadi sudah tidak diragukan lagi lah sebenarnya track recordnya. Kalau banyak sekali media dan juga kita sendiri suka mengatakan bahwa jangan sampai salah pilih kembali karena terburu-buru seperti kasus di tanggal 25 Desember 2024 lalu. Saya pikir Timur Kapatze itu tidak terburu-buru. Kesannya memang ambil comot, tapi yang jelas bahwa ini orang yang berkualitas. Kan kita harus mengambil pelatih dengan track record pelatih yang berkualitas, bukan pemain yang berkualitas. Oke. Di tengah nama-nama itu muncul juga namanya Boyan Hodak. Nah, dia kan terbilang cukup sukses juga di Persib, menangani Persib, lama malang melintang di Asia Tenggara juga. Menurut Anda secara hitung-hitungan potensial nggak nih? Ya potensial. Kenapa potensial? Karena dari angka pasti dia akan tidak setinggi Timur Kapatze, tidak akan setinggi Jesus Casas. Maaf loh, bukan mengecilkan, tapi memang pasti
tidak akan setinggi itu. Kemudian dia sudah tahu sepak bola Indonesia. Dia datang dengan menangani Persib yang lagi ditinggal oleh Luis Milla. Artinya pemain-pemain itu bukan pilihan dia, tapi dia bisa mempoles Persib sampai lolos ke fase Championship Playoff waktu itu dan kemudian menjadi juara di fase Championship Playoff. Artinya dia pelatih yang berkualitas, tapi balik-balik lagi, dia punya tugas besar, bukan saja melatih baik untuk tim nasional kita, tapi dia harus melalui fase di mana tidak pernah ada pelatih yang sukses di klub juga sukses melatih tim nasional sampai juara, pelatih timnas Indonesia. Artinya banyak sekali pelatih yang sukses di klub tapi tidak terlalu bagus pada saat menangani tim nasional kita. Itu aja yang harus dipatahkan oleh dia. Tapi selalu ada kali pertama dalam setiap kesempatan. Kalau Bojan Hodziak sampai dipilih, itu pilihan yang bagus dan mudah-mudahan dia bisa mematahkan mitos itu. Oke, persoalannya juga begini. Ini kan FIFA Matchday bentar lagi nih. Sampai sekarang belum ketahuan Maret, hilalnya dalam tanda kutip. Jadi kalau menurut Anda realistisan idealnya kita harus dapat pelatih ini kapan? Desember, ya sekarang ya, kalau PSSI bilang bahwa akan wawancara mulai minggu depan, setidaknya di akhir Desember sudah ada pelatih. Karena dia harus memulai pemantauan di Liga BRI Super League itu sesudah SEA Games, artinya. Sesudah SEA Games itu kan mereka akan mulai bermain kembali tanggal 20 Desember. Itu pelatih yang baru sudah harus memantau semua pertandingan-pertandingan yang ada di BRI Super League. Sambil juga memantau pertandingan-pertandingan pemain-pemain diaspora kita yang sudah ada di Eropa. Tidak mudah, tapi dia pasti akan didukung oleh tim kepelatihan yang juga sama mumpuninya. Biasanya kan kalau Timur Kapasi yang dipilih, dia akan membawa timnya. Kalau Bojan Hodziak yang dipilih, dia akan membawa timnya. Demikian juga kalau sampai Jesus Casas yang dipilih, dia juga akan membawa timnya. Saya pikir tiga kandidat ini yang paling memungkinkan untuk melatih kita ya. Nggak tahu ya kalau PSSI tiba-tiba kan 5 mereka bilangnya. Kalau ada 2 lagi yang tidak tercium oleh radar kita. Tapi kalau secara PR untuk penanganan timnasnya tetap sama atau akan ada beda lagi nih menurut Anda? Rasa-rasanya akan sama. Timur Kapasi saya pikir juga akan mengulang apa yang sudah dilakukan oleh pelatih kita sebelum Patrick Kluivert ya, memanfaatkan sisi yang terbaik dari tim nasional kita, yaitu bermain dengan bertahan untuk kemudian counter to attack. Saya pikir juga akan hal yang dilakukan akan dengan sama. Hanya saja fisik pemain kita kan tidak sebaik pemain Uzbekistan. Kita pernah lihat bagaimana pemain under 23 mereka bermain bak pemain senior, itu yang mungkin akan dipoles oleh Kapasi, bagaimana maksimalkan pemain kita sampai fisiknya bisa mumpuni seperti pemain-pemain Uzbekistan. Nggak gampang, tapi secara kualitas dia akan bisa melakukan hal kita. Oke, Bung Gita Suwondo, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami dan berbagi perspektif kali ini. Sehat selalu ya Bung, selamat malam. Kami akan segera kembali dengan laporan lainnya, saudara, termasuk soal kuasa hukum keluarga dosen Untak, Dwinanda Linsia Levi yang ditemukan meninggal di kamar indekos, yang meminta agar kejadian yang menimpa korban Levi diusut tuntas. Desakan ini karena kematiannya dipandang tidak wajar.